sukacita. Amin. Saya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Karena hari ini kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia sudah datang ke dunia ini, bahkan menyertai setiap kita. Mari sekarang kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah datang ke dunia ini Tuhan, kasih-Mu menyertai setiap kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan hanya untuk melayani nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah ini Tuhan, karena kami percaya Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sekali lagi kita boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama. Kita mau merayakan, kita mau mengucap syukur. Haleluya. Saya percaya semua di sini bersama kita. Yang bersuka kita boleh katakan bersama. Let's go to the world.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua, senang sekali pada hari ini 26 Desember 2021 kita masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengadakan ibadah. Walaupun sebagian dari kita masih mengadakan ibadah secara online, tapi saya berdoa, saya berharap tidak mengurangi sukacita kita semua. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara tidak terkendala, boleh bergabung dengan kami di Hope Church untuk boleh ibadah secara onsite. Pada kesempatan ini juga nggak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas buat kita semua, sukacita Natal boleh terus limpah dalam kehidupan kita semua. Tahun 2021, tahun yang luar biasa, tahun yang buat sebagian orang mengalami banyak hal yang kurang enak, bahkan mungkin sebagian hal-hal yang sangat tidak enak, tapi kita boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya di Natal hari ini yang kita rayakan bersama-sama, sukacita itu terus limpah dalam kehidupan kita. Tahun ini kita merayakan Natal dengan tema yang sama dengan tahun lalu, dan saya percaya tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kepada kita semua, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel. Saya ajak kita semua boleh membuka Alkitab kita, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 adalah ayat emas buat Natal kita tahun ini. Walaupun temanya sama, ayat emasnya berbeda. Tahun ini kita ambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti atau yang artinya adalah Allah menyertai kita. Saya akan ulangi sekali lagi pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, dalam bahasa Indonesia menggunakan kata anak darah. Kita tahu arti anak darah atau perawan. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata virgin, seorang perawan. Nah, seorang perawan, seorang virgin di sini dikatakan anak darah, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saya mau ajak kita melihat ayat ini dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah ayat ini setidaknya yang hari ini saya ingin bagikan adalah ada 2 poin besar yang bisa sama-sama kita pelajari. Poin yang pertama adalah seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan. Nah, kalau kita lihat di sini, satu kata yang bisa kita sampaikan, mustahil gitu ya. Jadi subtema kita pada tahun ini adalah impossible. Tetapi waktu ditulis dengan spasi yang berbeda menjadi impossible. Nah, kalau kita lihat seorang perawan, seorang anak darah, a virgin, akan mengandung dan melahirkan. Itu kan sesuatu yang mustahil. Nah, kalau kita melihat perjalanan cerita di dalam Alkitab yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, ini bukan cuma cerita ya, ini sebuah kebenaran firman Tuhan, sebuah perjalanan sejarah yang bukan cuma hanya sejarah belaka, tetapi saya berdoa, saya berharap, dan bukan cuma berdoa dan berharap, tetapi saya juga menjadi saksi hidup, saya mengalami kemustahilan itu. Yang menurut manusia, menurut dunia tidak mungkin, yang menurut manusia, menurut dunia mustahil. Ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mengalami itu semua. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian, sampai Maliaki, Matius, sampai Wahyu, begitu penuh dengan cerita-cerita yang menurut akal manusia mustahil. Dalam kitab Kejadian sudah disampaikan bumi yang luar biasa complicated ini, bumi yang luar biasa hebat ini, bumi yang luar biasa indah ini, dan seluruh tata surya yang luar biasa ini ya. Menarik kalau kita belajar tata surya, ada namanya galaksi-galaksi, Bima Sakti dan sebagainya.
sesuatu yang luar biasa, keren banget. Dan itu kita belajar dari kitab Kejadian, diciptakan oleh Tuhan yang dahsyat. Nah, terus kita belajar begitu banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal gitu ya. Seorang yang namanya Abraham dan istrinya Sarah yang sudah tua bisa punya anak, dan keajaiban-keajaiban terjadi. Demikian juga cerita bangsa Israel yang berjalan di atas laut yang kering karena laut itu dibelah oleh Tuhan. Itu kan sesuatu yang mustahil. Dan banyak lagi cerita-cerita di dalam Alkitab tentang kemustahilan. Ada tiang api, ada tiang awan yang memimpin bangsa Israel. Kehadiran Tuhan diwakilkan atau digambarkan dengan tiang api dan tiang awan tadi. Terus masuk perjanjian baru, seperti ayat yang barusan kita baca, seorang perempuan, perawan, anak darah, bisa mengandung, bisa melahirkan. Itu kan mustahil juga. Dan kehidupan Yesus di muka bumi kurang lebih 2000 tahun lalu, penuh dengan cerita-cerita yang nggak masuk akal gitu ya. Berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Bahkan terakhir bangkit dari kematian. Termasuk Yesus sendiri membangkitkan beberapa orang mati. Nah, ini kita bisa melihat cerita-cerita ini, kita melihat dari topik yang pertama atau poin yang pertama dalam pembacaan Alkitab ini. Poin yang pertama adalah mustahil gitu ya, mustahil. Anak darah melahirkan atau mengandung dan melahirkan, sesuatu yang mustahil. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sebagai orang yang belajar firman Tuhan, kita melihat, kita menyaksikan betapa Allah yang dahsyat itu melakukan begitu banyak hal-hal yang mustahil. Itu poin yang pertama dari ayat ini. Ada sebuah kemustahilan, the impossibilities, yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat. Dan saya percaya bukan cuma kita baca, bukan cuma kita lihat, tetapi juga kita alami. Saya percaya kalau setiap kita diberi kesaksian untuk bersaksi, kita begitu banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang menurut dunia mustahil, menurut dunia nggak mungkin. Mungkin ada yang sakit disembuhkan, mungkin ada yang karirnya, bisnisnya, usahanya ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib, yang nggak pernah kepikirkan gitu ya. Ada yang bisa dapat beasiswa, nggak kepikir gitu ya. Ada yang bisa dapat pasangan hidup yang, kok bisa ya aku sama dia? Kok bisa ya dia mau sama aku? Itu kan hal-hal yang mustahil gitu ya. Bahkan ada yang sudah menikah, menurut dokter nggak bakal punya keturunan, tiba-tiba bisa hamil. Ini hal-hal yang extraordinary gitu. Hal-hal yang nggak masuk akal, itu kita alami. Jadi poin satu yang ingin saya sampaikan dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah kemustahilan itu terjadi buat orang-orang percaya. Minggu lalu sudah saya sampaikan dalam firman Tuhan bahwa bagaimana rahasia untuk mengalami kemustahilan itu. Nomor satu tidak lain dan tidak bukan adalah percaya. Karena percaya adalah sebuah dasar kita akan mengalami atau menjalani kehidupan yang supranatural bersama dengan Tuhan. Orang-orang di Nazaret waktu itu karena tidak percaya, Tuhan Yesus tidak begitu banyak melakukan mujizat di situ. Dari sebuah cerita itu kita bisa mendapat sebuah kesimpulan. Tuhan tidak berhenti membuat mujizat bahkan sampai sekarang. Tetapi yang menghalangi adalah kepercayaan kita. Oleh karena itu saya ingatkan kepada kita semua, kita bisa mengalami kemustahilan atau mengalami hal-hal yang tidak mungkin tadi, dari impossible menjadi I am possible, asal kita percaya. Tetapi saya juga ingatkan, percaya kepada siapa, percaya kepada apa gitu, yang penting percaya kepada Tuhan Yesus pastinya, percaya kepada firman Tuhan pastinya, percaya kepada janji-janji Tuhan pastinya. Bukan kepada pengertian kita sendiri, bukan suara hati kita sendiri, bukan mau-maunya kita sendiri, tapi yang kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya firman-Nya, kita percaya janji-janjinya. Itu yang mesti kita garis bawahi, kita ya perlu highlight. Jadi bukan ngomong yang penting percaya pasti terjadi. Karena firman Tuhan juga sudah menyampaikan
Percaya yang salah juga bisa membuat orang kecewa. Percaya yang salah bisa membuat orang jadi kepahitan. Oleh karena itu hari ini saya mengingatkan kepada kita semua. Kita memang percaya, tapi percaya kepada siapa, percaya kepada apa itu kita mesti sungguh-sungguh ngerti. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan itu. Nah, kita lihat poin yang kedua dalam firman Tuhan. Poin yang kedua bicara tentang, kalau tadi yang pertama adalah the impossibility, kemustahilan. Poin yang kedua, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti adalah Allah menyertai kita. Sebuah cerita yang luar biasa gitu ya. Dibuka dengan kemustahilan yang menggambarkan kebesaran Tuhan, yang menggambarkan keajaiban Tuhan, yang menggambarkan kemahadahsyatan Tuhan, yang bisa membuat hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil menjadi nyata, menjadi real, menjadi sebuah keadaan yang pasti. Dan Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang melakukan hal-hal yang mustahil tadi, ternyata poin yang kedua kita belajar dari satu ayat yang dahsyat ini adalah dia adalah Allah yang Immanuel. Saya waktu menemukan ayat ini, mendapatkan ayat ini, saya sungguh seneng banget ya, rasanya girang banget. Bahkan bisa dikatakan kegirangan luar biasa. Dimulai dengan fakta kemustahilan, seorang perawan, seorang anak darah bisa mengandung dan melahirkan, itu kan mustahil. Terus tadi sudah saya gambarkan betapa dahsyatnya Allah kita. Nah, poin yang kedua bicara tentang Allah yang melakukan perkara-perkara yang mustahil tadi, ternyata Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Nah, kata Immanuel diterjemahkan di sini beserta atau menyertai. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata God with us, Allah yang bersama dengan kita. Dalam terjemahan lain dikatakan Immanuel, Allah yang ada di dalam kita. Nah, bayangkan ya, tadi sudah saya sampaikan impresi saya atau kesan saya waktu mendapatkan ayat ini. Ada sebuah sukacita besar. Kenapa? Poin pertama bicara kemustahilan. Poin yang kedua bicara tentang Allah yang melakukan hal-hal yang ajaib dan mustahil tadi, ternyata bersama dengan kita. Jadi kesimpulannya atau kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kesimpulan dari pesan Natal hari ini adalah nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Karena Allah yang besar, yang dahsyat, yang melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menurut manusia mustahil, itu bersama dengan kita, bersama kita, menyertai kita, ada di dalam kita. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari esok, kita masih punya beberapa hari untuk mengakhiri tahun 2021, dan di depan kita terbentang tahun 2022 yang saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin baca berita, banyak hal yang diprediksi di tahun 2022. Tapi saya nggak mau ngomong soal itu lah, Bapak Ibu Saudara baca sendiri di media masing-masing. Tetapi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, bimbang dan sebagainya, karena Allah yang melakukan perkara yang mustahil tadi bersama dengan kita, ada di dalam kita. Nah, kita lihat Yohanes 15 ayat 7, salah satu ayat favorit kita bersama. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat yang sudah beberapa kali saya sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan di Hope Church. Kalau Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, saya gunakan kata-kata yang sederhana. Kalau terjadi kemanunggalan antara Allah dan manusia, kalau terjadi kemanunggalan antara Allah dan kita, di sini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa ya. Orang seringkali senang banget ayat ini karena di sini dikatakan, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jadi ayat ini mengandung janji yang luar biasa.
Tetapi hari ini saya juga mengingatkan kepada kita semua, ayat ini memang mengandung janji yang luar biasa. Dikatakan minta apa saja yang kita kehendaki, dan di sini dikatakan kamu akan menerimanya. Kita akan terima apapun yang kita mau, apapun yang kita kehendaki. Tadi saya gunakan kata-kata janji yang luar biasa. Tetapi jangan lupa syarat di atasnya adalah harus terjadi kemanunggalan antara kita dengan Allah. Harus terjadi kemanunggalan antara saya dengan Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita ini udah berendam dalam firman Tuhan, udah tenggelam dalam firman Tuhan. Kenapa minta apa aja bisa terjadi? Ya, alasannya jelas. Karena kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita sudah selaras dengan kemauan, keinginan, dan kehendaknya Tuhan. Jadi rahasianya di situ. Rahasia kita menerima yang kita mau, rahasia kita menerima yang kita kehendaki adalah waktu kita manunggal, kita intim dengan Tuhan. Nah, waktu kita manunggal, kita intim dengan Tuhan, pasti keinginan kita, kehendak kita, cita-cita kita selaras dengan keinginan, kehendak, cita-citanya Tuhan. Kita tahu Tuhan punya grand design dalam hidup kita, dalam hidup masing-masing Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita keinginannya sudah selaras dengan grand design-nya Tuhan, pasti apapun yang kita inginkan, kita terima. Yang percaya katakan amin. Nah, intinya, rahasianya adalah terjadi kemanunggalan antara kita dengan Tuhan. Kita undang Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita juga mau tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Jadi apapun yang kita kehendaki, kita inginkan, kita cita-citakan, kita alami. Nah, bicara tentang Immanuel kan esensinya itu. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Jadi waktu bicara tentang Immanuel, saya mau katakan, banyak orang salah ngerti gitu ya. Banyak orang salah ngerti. Orang begitu suka dengan tema khotbah Immanuel, tetapi unfortunately, sayangnya, orang salah ngerti. Mereka berpikir gini loh, oh Immanuel ya, berarti Tuhan bersama dengan aku. Kemanapun aku pergi, Tuhan bersama. Apapun yang aku lakukan, Tuhan bersama. Tapi hari ini, hari yang spesial ini, 26 Desember, hari Minggu yang terakhir di tahun 2021, firman Tuhan menyampaikan kepada kita semua. Tuhan titip pesan sama saya untuk saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bicara Immanuel bukan berarti Tuhan jadi satpam kita. Waktu kita bicara Immanuel bukan berarti Tuhan jadi pembantu kita. Waktu kita bicara Immanuel bukan berarti Tuhan jadi asisten kita. Tetapi waktu kita bicara Immanuel, terjadi kemanunggalan antara kita dengan Tuhan. Nah, waktu kita manunggal dengan Tuhan, kita jadi tahu isi hati Tuhan, dan apapun yang menjadi keinginan Tuhan, otomatis menjadi keinginan kita. Jadi waktu bicara Immanuel bukan berarti Tuhan, aku mau mobil yang mewah. Tuhan, aku mau bisnis ini. Tuhan, aku mau pergi ke sana, ke sini. Tuhan, kan janjinya Immanuel, kemanapun aku pergi, apapun yang aku lakukan, Engkau ikut aku ya Tuhan. Kesannya Tuhan yang jadi satpam, jadi pengawal kita, jadi bodyguard kita. Enak aja, enggak begitu. Sebaliknya waktu kita manunggal dengan Tuhan, kita jadi mengerti esensi Immanuel, bukannya kita suruh-suruh Tuhan, tetapi esensi Immanuel adalah kita jadi menyadari kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi ya. Waktu kita mengalami Immanuel, kita jadi menyadari adanya kedaulatan Tuhan dalam hidup manusia. Jadi waktu bicara tentang Immanuel, bukan berarti kita jadi liar, terus kita bilang, Tuhan pimpin aku, sertai aku, berkati aku maunya begini. Enggak. Waktu kita mengalami Immanuel, kita jadi semakin rely on, kita semakin dependent kepada kedaulatan Tuhan. Wah, ini
pesan yang penting ya. Jadi jangan orang salah nangkep, salah mikir, wah Immanuel enak ya. Apapun yang kita lakukan Tuhan sertai kita. Apapun yang kita mau Tuhan akan lakukan, enak aja. Kalau gitu siapa Tuhannya? Tetapi waktu kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, waktu kita mengalami Immanuel, kita akan semakin menyadari kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dan waktu kita menyadari kedaulatan Tuhan, kita akan semakin submit, kita akan semakin tunduk dan taat akan kehendak Tuhan. Nah, waktu kita submit, kita taat dengan kedaulatan Tuhan, ya pasti apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, garis bawah, apapun yang menjadi keinginan, kerinduan, cita-cita kita sudah selaras dengan grand design Tuhan. Nah kalau gitu, ya make sense, ya masuk akal kalau apapun yang kita inginkan, kita damba-dambakan, pasti Tuhan berikan. Kenapa? Karena keinginan kita sudah selaras dengan keinginannya Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius 28 ayat 19-20 bicara tentang amanat agung Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sekali lagi saya baca ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menggunakan kata-kata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bicara tentang menyertai, ingat ayat pertama yang kita baca tadi, Matius 1 ayat 23, Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini, bisa melihat hubungannya, bisa melihat koneksinya, bisa melihat benang merahnya. Waktu kita mengalami Immanuel, kemanunggalan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan menjadi sama atau Tuhan menjadi bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Kita menyadari kedaulatan Tuhan, kita jadi tahu keinginan Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Nah, rahasianya apa kita bisa disertai Tuhan senantiasa sampai akhir zaman? Ada di ayat yang ke-19, ayat sebelumnya. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tahu ayat-ayat ini bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kalau bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus, bicara tentang yang menjadi keinginan Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami Immanuel, kita akan mengalami disertai Tuhan. Waktu kita melakukan maunya Tuhan, kita melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi sekali lagi, bicara Immanuel bukan bicara tentang kita mau-maunya sendiri, terus kita suruh Tuhan jagain kita, sertai kita, berkati kita. Tapi sebaliknya, Immanuel bicara tentang kita mengalami penyertaan Tuhan, kita menyadari kedaulatan Tuhan, kita submit, kita tunduk, kita taat sama maunya Tuhan, dan kita melakukan kehendaknya Tuhan. Di situ kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Doa saya, harapan saya di hari Minggu yang terakhir di tahun 2021 ini, kita semua punya kerinduan untuk selalu melakukan kehendaknya Tuhan. Kita punya kerinduan untuk selalu berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita punya kerinduan untuk selalu hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, kalau kita melakukan itu semua, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kapan penyertaan Tuhan? Senantiasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, biar firman ini boleh menjadi bekal buat kita mengakhiri tahun 2021 dan menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Kami rindu Tuhan, firman ini bukan hanya menjadi sebuah kata-kata,
atau sebuah khotbah, tetapi kami mengalaminya Tuhan. Kami mengalami Immanuel, kami mengalami kemanunggalan dengan Tuhan. Allah bersama dengan kami, beserta dengan kami. Allah tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Allah. Kami tinggal di dalam firman-Nya dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sembarangan, tidak ada yang tanpa sengaja. Engkau menyampaikan firman-Mu buat kami hari ini. Biar Engkau sendiri Tuhan yang bekerja, mengubahkan kata-kata ini menjadi pengalaman-pengalaman pribadi. Setiap anak-anak-Mu mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi bahwa kami mengalami Immanuel di dalam hidup kita, di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah secara online ini. Berkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, bahkan apapun yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing. Engkau yang menyelidiki Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus mengajar, mendidik, mengarahkan kami boleh menjadi semakin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.